tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita merayakan Imlek pada hari ini. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, ya kan? Dibilang kasihnya seperti sungai. Nah, artinya kasih Tuhan itu tidak pernah putus di dalam kehidupan kita. Selalu mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kita. Seperti tema kita pada hari ini. Apa tadi temanya? Ayo. Never ending bless. Ya. Never ending bless. Never ending lasting. Artinya selalu berlimpah di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, ya. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan yang lebih utama lagi, supaya kita juga dapat taat melakukan firman Tuhan. Oke, yuk kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat bersama-sama kembali merayakan akan perayaan Imlek. Kami mau bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam kami melewati akan kehidupan kami. Kasih-Mu, berkat-Mu tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Terus mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan. Tuhan berkati akan setiap kami ya Bapa, untuk kami dapat duduk dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Dan berikanlah pemahaman kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan, dan kami juga dapat taat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini Miss Listra mau mengajak kalian untuk melihat kehidupan seorang yang dipelihara hidupnya oleh Tuhan, ya. Wah, apa yang terjadi dengan dia ya? Di masa sulit, apakah dia akan tetap merasakan kasih Tuhan? Atau dia akan tetap mengalami kesulitan dan tidak bisa mengalami kasih Tuhan? Kira-kira apa yang terjadi ya dengan ibu ini ya? Tunggu sebentar. Ya, hari ini kita mau belajar dari seorang ibu yang mendapatkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya yang sungguh luar biasa. Ya, kita belajar dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ya, di sini di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai yang ke-16. Nah, ya, di sini ada seorang ibu bersama dengan anaknya yang merasakan berkat yang daripada Tuhan. Nah, ini adalah Nabi Elia. Ya, Nabi Elia sedang datang kepada Raja Ahab. Nah, apa yang terjadi? Kenapa dia marah-marah? Ternyata Raja Ahab ini adalah raja bangsa Israel. Tetapi Raja Ahab membawa orang-orang Israel itu tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka malah menyembah kepada Baal. Untuk itu Allah marah sekali, ya, karena Raja Ahab sudah membuat umatnya untuk apa? Berpaling kepada dia. Tidak lagi menyembah kepada Allah, tetapi malah menyembah kepada Baal.
Akhirnya Allah mengutus Nabi Elia untuk memberitahukan kepada Ahab bahwa tidak akan ada hujan. Tidak akan ada hujan di bumi karena perbuatan atau karena ketidaktaatan yang dilakukan oleh Raja Ahab bersama dengan umat Israel pada saat itu. Dan Nabi Elia memberitahukan akan hal itu kepada Raja Ahab. Nah, sekarang coba kita bayangkan, kita tidak ada hujan beberapa hari saja, keadaan sudah panas, lalu persediaan air mungkin juga sudah berkurang. Nah, di sini kita melihat bahwa tidak ada yang tahu seberapa lama ya keadaan ini akan terus berlanjut. Nah, untuk menolong akan Nabi Elia, Tuhan meminta dia untuk pergi ke Sungai Kerit. Wah, di situ Nabi Elia bisa minum dari Sungai Kerit. Dan Allah memelihara Nabi Elia dengan cara mengirim burung-burung gagak untuk memberikan Nabi Elia makan. Wow, sungguh luar biasa. Burung-burung saja Tuhan bisa pakai untuk mengantarkan makanan untuk hambanya, untuk nabi yang dipilih olehnya. Ya, jadi Nabi Elia pun tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami namanya kelaparan, kehausan, tetapi Allah memelihara kehidupan dari Nabi Elia. Tapi lama-lama karena tidak ada hujan, ya lama-lama air ini lama-kelamaan menjadi habis dan kering. Ya karena tidak ada hujan. Cuaca sangat panas sekali, ya. Akhirnya lama-lama air ini pun menjadi kering dan pohon-pohon pun sudah mulai menjadi kering dan layu. Ya, daun-daun mulai berguguran, ya. Lama-lama daun-daun yang hijau, bunga-bunga yang baik, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, lama-lama menjadi layu, kekuning-kuningan, coklat, dan lama-lama berguguran. Nah, begitu juga dengan sungai yang ada di Kerit. Lama-lama habis anak-anak. Apa yang terjadi dengan Nabi Elia? Kalau tidak ada air, bagaimana dia bisa minum? Bagaimana dia bisa melakukan kegiatannya yang membutuhkan air? Tapi ternyata tidak berhenti di situ saja pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Nabi Elia. Tuhan memberi perintah kepada Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Akhirnya Nabi Elia pun pergi ke Sarfat. Dia berjalan ya di dalam teriknya panasnya matahari dengan kekeringan yang terjadi. Dia berjalan untuk pergi ke Sarfat. Lalu dia bertemu dengan seorang ibu. Ibu ini adalah seorang janda. Ya dia tidak punya suami lagi. Akhirnya ketika ketemu Nabi Elia ini bilang, "Bu, saya minta air." Ya, karena tadi dia sudah melakukan perjalanan yang jauh. Wah, akhirnya dia minum. Tapi nggak cukup minum ternyata. Karena berjalan tadi ya untuk menuju ke Sarfat, ternyata bukan hanya haus. Ternyata Nabi Elia pun juga lapar. Akhirnya Nabi Elia pun bilang, "Bu, saya juga minta roti, makanan dong. Tolong buatkan saya roti." Wah, waktu ibu janda ini mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, dia berpikir di dalam hatinya ya, aduh, gimana ya? Bukannya nggak mau ngasih, tapi memang nggak ada. Dia cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit, semuanya serba sedikit. Bagaimana mau memberi? Orang juga tidak punya, untuk diri sendiri aja kurang. Sedangkan tepung itu akan dia olah, dia buat menjadi roti, dan dia makan untuk dia dan anaknya. Itu pun harus bagi 2 dengan anaknya. Kalau dibagi 3 lagi gimana? Nggak cukup. Tetap
aja kan merasa lapar. Akhirnya dia bilang, saya cuma punya tepung sedikit dan minyak sedikit, Nabi. Saya nggak punya lagi. Kalau saya pakai, ya, saya masak, saya olah menjadi roti. Setelah itu saya makan sama anak saya. Setelah itu saya tidak tahu besok saya makan apa. Tapi Nabi Elia bilang kepada janda Sarfat ini, kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Sekarang buatkan dulu untuk saya. Karena Tuhan akan memberikan pertolongan sama kamu. Tepung tidak akan pernah habis. Dan minyak juga tidak akan pernah habis selama musim kemarau. Wah, ibu janda ini pun mulai, wah, apa benar ya? Masa bisa sih tepung saya di dalam bejana itu bisa tetap ada penuh, walaupun saya tetap sudah pakai masak, pakai lagi masak, pakai masak lagi, masa sih bisa nggak habis-habis? Minyaknya juga masa sih bisa nggak habis-habis? Kan tiap hari dipakai, tiap hari buat roti, buat makan. Apa bisa? Tepungnya, minyaknya tidak habis-habis. Tapi ibu janda ini percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia pun taat melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Akhirnya ibu janda ini pun melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia membuatkan dulu roti untuk Nabi Elia. Ya, dia olah tepungnya ya menjadi roti dan dia memberikannya kepada Nabi Elia. Ini Nabi, silakan dimakan. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia itu yang terjadi, anak-anak. Ya, di musim kemarau, di musim yang panas, tidak ada hujan, tumbuh-tumbuhan mati semua, pohon-pohon mati semua. Namun berkat Tuhan tidak pernah putus, tidak pernah habis di dalam kehidupan janda Sarfat ini. Tepung, minyak selalu ada dan selalu penuh di dalam tempatnya masing-masing. Walaupun dia pakai terus setiap hari, dia gunakan terus setiap hari, tetapi tepung tidak pernah habis, minyak tidak pernah habis. Tuhan memelihara kehidupan dari ibu janda ini. Sekarang Miss Lisa mau tanya kepada kalian. Coba kalian ingat-ingat, berkat apa sih yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita? Berkat Tuhan apa sih yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Bisakah kita menghitung satu persatu berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Ya, waktu manusia Ya, kita tidak pernah bisa menghitung berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Karena begitu banyak, begitu berlimpah. Baik di dalam keadaan kita diberkati oleh Tuhan, maupun di dalam kita mengalami kesulitan, berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan tidak pernah berakhir. Dirasakan di dalam kehidupan kita. Never ending grace. Kita harus, itulah kasih Allah bagi kita. Kasihnya yang tidak pernah habis. Kasihnya yang tidak pernah berubah. Kasihnya yang tidak pernah putus-putus dia berikan kepada kita. Ibu janda di Sarfat mengalami kasih Allah di dalam hidupnya. Mengalami pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya. Kenapa? Dia percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dia percaya Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhannya. Dia percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan dia taat melakukan perintah Tuhan melalui Nabi Elia.
Sebagai anak Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan. Tetapi sudahkah kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah habis di dalam kehidupan kita? Baik di saat kita mengalami kelimpahan, maupun di saat kita mengalami kesulitan. Sudahkah kita percaya berkat Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita? Atau di saat kita senang, di saat kita diberkati, kita percaya Tuhan akan selalu memberkati dan menjaga. Tapi bagaimana ketika kita mengalami kesulitan? Maka hati kita, pikiran kita juga tetap percaya kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Atau ketika kita mengalami kesulitan, kita mulai ragu dengan kasih Tuhan, kita mulai ragu dengan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya, maka mukjizat Tuhan pun terjadi bagi kita. Ketika kita percaya, maka kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti ibu janda di Sarfat, ketika dia percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, dia taat melakukannya, dan dia dapat menerima hasil dari imannya kepada Tuhan. Tepung minyak yang tidak pernah habis, dan dia merasa tercukupi selama musim kemarau. Di saat orang mungkin berpikir, besok makan apa? Besok saya harus memasak apa? Besok apa yang terjadi dengan saya? Tetapi ibu janda ini dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Karena apa? Iman percayanya kepada Tuhan yang membuat dia merasakan kasih Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupannya. Yang iman percayanya membuat dia merasakan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang terus-menerus berlimpah dan tidak ada putus-putusnya, yang terus-menerus tidak ada akhirnya di dalam kehidupannya. Ketika kita merasakan berkat Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kita, maka apa yang kita lakukan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak boleh kita melupakan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kita bisa bersyukur lewat pujian, kita bisa bersyukur lewat doa-doa kita. Kita bisa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita lewat sikap hidup kita di dalam kita menjalani akan kehidupan kita. Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan itu tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Selalu ada dan selalu ada. Walaupun kita mengalami masa sulit, percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Percayalah berkat Tuhan pasti selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena berkat Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasakan berkat Tuhan, jangan pernah lupa untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Karena apa yang kita terima, apa yang kita dapat, itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu bukan karena kemampuan kita. Tetapi itu semua hanya karena Tuhan yang memelihara, memberkati akan kehidupan kita. Jadi jangan pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekecil apapun itu, kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa bernafas, kita bisa sehat, kita masih diberikan kesempatan untuk apa? Kita belajar, walaupun masih jarak jauh, tidak masalah, tapi kita masih punya waktu untuk melakukan kegiatan kita di sana. Kita masih bisa menghirup
udara yang segar. Ya, kita diberi udara dengan gratis. Kita diberikan kehidupan oleh Tuhan. Kita diberikan keluarga yang menyayangi. Itu semua adalah berkat Tuhan. Dan untuk itu kita harus bersyukur atas kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Never ending bless. Itu kita harus, itu karena kasih Allah di dalam hidup kita. Berkat yang kita terima dari Tuhan itu karena kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita harus selalu percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kita. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan. Adalah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita dapat mengingat bahwa berkat-berkat Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa setiap berkat yang kami terima itu berasal dari Tuhan. Dan kami merasakan Tuhan betapa banyaknya, betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga berkat-berkat Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Di saat kami senang maupun di saat kami mengalami kesulitan. Kami dapat tetap merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu semua hanya karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Karena kebaikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapak. Dan kami mau belajar untuk percaya. Untuk selalu mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan taat melakukan akan firman Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan. Untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena kami sadar Tuhan. Yang kami punya saat ini. Itu semua berasal dari Tuhan. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kami. Bukan karena kemampuan kami. Bukan karena kelebihan yang ada dalam diri kami. Tapi itu semua karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kalau janda di Sarfat Tuhan pelihara di dalam kekeringan. Di dalam masa-masa sulitnya. Kami percaya Tuhan juga pasti akan memelihara dan menjaga kami di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Karena berkat Tuhan tidak pernah berakhir dan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati akan setiap kami ya Bapa, untuk kami juga dapat melakukan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Amin. Lause dan juga Miss Jo. Ya, Lause.